novelty atau kebaruan dalam sebuah penulisan dan publikasi artikel ilmiah ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk bisa menentukan diterima atau tidak terima sebuah artikel kamu. Jadi kita harus konsen terhadap hal ini untuk bisa menemukan dan menyajikan kebaruan dalam sebuah karya ilmiah yang akan kita publikasikan. Nah, dalam buku yang pernah saya tulis dan publikasikan terkait tips G2 menembus jurnal internasional bereputasi. Jadi ini sudah pernah saya terbitkan di Alpha Beta dan pernah saya jual di beberapa tahun lalu. Sepertinya ini stoknya sudah habis dan mungkin dalam waktu dekat saya akan coba cetak kembali untuk cetakan yang kedua. Dalam buku ini sudah saya jelaskan untuk bisa mendapatkan novelty yang baik, kita harus mencari celah penelitian atau research gap dari penelitian-penelitian sebelumnya. Di mana letak celahnya untuk bisa kita melengkapi dari kekurangan penelitian sebelumnya. Nah, setidaknya ada beberapa metode atau cara untuk bisa menemukan research gap dari sebuah penelitian-penelitian sebelumnya. Yang pertama yaitu pendekatan blank theory. Jadi konsep ini untuk menemukan gap yang disebabkan karena memang belum ada teori atau konsep yang menjelaskan tentang fenomena tertentu atau kajian yang kita minati. Nah, menurut saya novelty yang ditemukan melalui cara ini adalah novelty yang betul-betul inovatif sekali karena memang belum ada sebelumnya. Yang kedua adalah outdated theory. Jadi gap ini ditemukan karena konsep atau teori sebelumnya sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Yang ketiga yaitu empirical finding inconsistency. Jadi konsep ini untuk menemukan gap research dikarenakan studi empiris sebelumnya menghasilkan temuan yang tidak konsisten baik level, arah maupun signifikansinya, sehingga teman-teman bisa mencari novelty dengan cara ini. Yang keempat, finding deficiency. Jadi gap ini ditemukan karena berbagai hasil temuan riset sebelumnya tidak cukup memberikan penjelasan yang jelas terhadap fenomena yang ada, sehingga perlu ada penelitian ulang untuk bisa memperjelas dari kekurangan tersebut. Nah, disinilah letak novelty yang bisa kita tawarkan. Yang terakhir ini untuk bisa menemukan research gap yaitu dengan cara membaca limitation and research suggestion. Jadi dalam setiap paper atau publikasi karya ilmiah, baik itu yang terindeks Scopus ataupun yang nasional, itu pasti ada limitasi atau keterbatasan dan rekomendasi atau saran untuk penelitian selanjutnya. Disinilah kita bisa membaca dengan teliti, dengan seksama, untuk bisa menangkap novelty atau kebaruan dari keterbatasan dan saran dari paper-paper yang sebelumnya. Nah, menurut saya ini cara yang paling simpel dan sederhana karena kita tidak perlu berpikir keras untuk bisa mendapatkan novelty atau kebaruan. Jadi kita cukup membaca dengan seksama, dengan hati-hati dalam sebuah paper yang publish, limitasi atau keterbatasan dan rekomendasi penelitian di masa depan. Nah, kita cukup membaca itu dan cukup bisa menangkap peluangnya untuk bisa kita lakukan riset atau penelitian berikutnya untuk bisa melengkapi dari kekurangan penelitian-penelitian sebelum yang telah dijelaskan dalam limitasi dan rekomendasi paper yang telah publish. So, itulah cara untuk bisa mendapatkan novelty dengan cara mencari research gap dalam setiap paper yang telah publish. Jadi, gimana teman-teman? Mudah nggak untuk bisa mendapatkan novelty itu? Ya, memang kita harus ada effort untuk bisa membaca lebih, untuk bisa menangkap peluang-peluang yang ada dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, sehingga penelitian kita atau paper yang kita publish itu memberikan penawaran yang menarik untuk bisa diterbitkan dalam sebuah jurnal yang bergengsi. Anggap saja pada jurnal internasional bereputasi, baik itu yang terindeks Scopus ataupun yang terindeks Web of Science. Karena banyak berbagai paper yang di-reject oleh jurnal-jurnal bergengsi itu dikarenakan memang papernya tidak menawarkan sebuah novelty yang menarik atau urgent untuk bisa dipublish, sehingga mereka dengan mudahnya mereject paper-paper kita. Jadi kalau kita bisa menawarkan sebuah kebaruan atau novelty yang menarik dan belum pernah ada, jadi novelty itu ditemukan, tidak harus itu betul-betul baru sekali. Jadi boleh teman-teman melengkapi atau memodifikasi sebuah model-model atau temuan sebelumnya, sehingga penelitian atau paper yang teman-teman tulis itu menawarkan sebuah kebaruan yang betul-betul berbeda dari penelitian sebelumnya. Di era yang sekarang ini, yang serba artificial intelligence atau kecerdasan buatan, sekarang sudah banyak sekali berbagai tools untuk bisa mendapatkan novelty. Misalkan dengan cara mengoptimalkan software Fosviewer. Nah, ini sebuah software yang menarik untuk bisa memetakan kajian-kajian yang kita minati. Dan di situ bisa dilihat mappingnya,
gap-nya, dan teman-teman bisa menawarkan novelty atau kebaruan dari sebuah penelitian yang teman-teman lakukan. Jadi perbanyak membaca dan temukan research gap dari setiap paper yang telah publish. Cukup mudah dan selamat mempraktekkan.